Saudara-saudara, peristiwa daripada 30 September 65 sampai dengan hari ini sudah melampaui masa yang sangat panjang, yaitu 57 tahun. Dan masih tetap bangsa Indonesia belum dapat melupakan. Kalau seperti ini berterusan, maknanya tidak bisa menghapus apa yang pernah terjadi. Selamanya bangsa Indonesia tidak bisa mewujudkan persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sidang Jumat. Alhamdulillah, hari ini tanggal 30 September. Bangsa Indonesia tidak bisa melupakan peristiwa 30 September sampai dengan 1 Oktober. Dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September atau Gerakan 1 Oktober. Gerakan di mana Partai Komunis yang ketika itu pimpinannya adalah Aidit mengadakan serangan kepada para jenderal Angkatan Darat yang tujuan utamanya adalah menghilangkan kekuatan Angkatan Darat yang dianggap kontra terhadap komunis. Beberapa jenderal dibunuh sejak 30 September tengah malam, dan ada yang langsung dieksekusi di tempat seperti Jenderal Ahmad Yani, dan selainnya ada yang dieksekusi di suatu tempat di Pondok Gede sana yang namanya Lubang Buaya. Dengan peristiwa itu terjadilah bangsa Indonesia terbelah menjadi dua, yang pro komunis dan anti komunis. Oleh mahasiswa, Presiden Soekarno ketika itu di demo agar dapat membubarkan Partai Komunis. Namun Presiden Soekarno belum sempat mengucapkan pembubaran Partai Komunis, diambil alih oleh Pak Harto tugas pembubaran itu, yang menurut Pak Harto beliau sanggup jadi tameng daripada Presiden Soekarno untuk membubarkan Partai Komunis. Saudara-saudara, peristiwa ini memang kelam. Peristiwa ini terjadi sangat memukul bangsa Indonesia. Saya memahami peristiwa itu karena umur saya waktu itu sekitar 18 tahun. Berada di Jawa Timur, karena ketika itu fasilitas untuk hubungan tidak seperti sekarang. Jadi beberapa hari setelah kejadian baru kita memahami betul apa yang terjadi. Sampai sekarang bangsa Indonesia tidak bisa melupakan. Dan komunis ini sudah beberapa kali mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Dari sejak 48 pernah terjadi,
Dan tatkala zaman Belanda kita tidak hitung itu pemberontakan karena memang belum ada Republik Indonesia. Kemudian setelah Republik Indonesia berdiri tahun 48 terjadi peristiwa Madiun yang disponsori oleh Partai Komunis. Kemudian selanjutnya tahun 65 September juga disponsori oleh Partai Komunis. Saudara-saudara, kemudian Presiden Soekarno diganti oleh Presiden Soeharto. Dan disebutlah pemerintahan Soeharto menjadi presiden dan ordenya adalah Orde Baru. Memerintah lebih daripada 30 tahun. Saudara-saudara, peristiwa daripada 30 September 65 sampai dengan hari ini sudah melampaui masa yang sangat panjang, yaitu 57 tahun. Dan masih tetap bangsa Indonesia belum dapat melupakan. Kalau seperti ini berterusan, maknanya tidak bisa menghapus apa yang pernah terjadi. Selamanya bangsa Indonesia tidak bisa mewujudkan persatuan Indonesia. Sesungguhnya sejarah mesti ditulis, tapi sebagai bangsa mewujudkan persatuan Indonesia itu sanggup memberikan kemaafan terhadap peristiwa sebesar apapun di dalam bangsa ini. Namun sejarah tidak boleh dilupakan dan ditulis dalam sejarah bangsa Indonesia. Jangan ada yang menghapus sejarah, tapi juga jangan ada yang tidak bisa memaafkan apa yang terjadi masa lalu. Sehingga kalau sampai dengan tahun 24, bangsa kita belum bisa memaafkan kejadian-kejadian yang lalu, maka bangsa ini sampai tahun 50 pun, 2050, belum bisa menampilkan jati diri persatuan bangsa Indonesia, di mana persatuan bangsa itu syarat mutlak untuk mencapai kemajuan bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu, memperingati hari sejarah ini berarti kita tidak melupakan sejarah. Tapi dalam perjalanan berbangsa, mari kita memberikan kemaafan kepada apa yang terjadi 57 tahun yang lalu. Ini saja pesan saya untuk 30 September 2022. Mudah-mudahan tersampaikan dengan baik. Hadza wallahu yar'ana wa yakfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka!